Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Setelah melakukan pembersihan, Asep akhirnya kembali pulang ke rumah. Di lain hari, Asep melanjutkan ritualnya di kamar khusus, sesuai anjuran Wak Aceng. Namun di tengah-tengah ritualnya, tiba-tiba saat itu juga, Wak Aceng melakukan ritual pemanggilan makhluk untuk diajak negosiasi. Ini dengan siapa ya? Kamu ya, yang menutup penglihatan orang ini agar gak bisa melihat uang goib. Kalau iya, emangnya kenapa? Kisah ini terjadi di tahun 2019. Kala itu, Asep sebagai seorang wira swasta telah berhasil membangun kedai kopi selama 9 tahun dengan omset 10 juta per bulan. Ia pun berencana membuka cabang untuk mendapatkan income tambahan. Sep, gimana? Jadi nggak nambah usaha lagi? Kebetulan ini ada tempat bagus, Sep, buat usaha. Insya Allah jadi, Cang. Emang berapa biaya sewanya per tahun? Per tahunnya sih sekitar 40 juta, Sep. Tempatnya juga rame, pinggir jalan lagi. 40 juta. Berarti aku harus siapin uang berapa nih kalau tambah uang operasionalnya? Ya, kalau sama operasional paling sekitar 70-80 jutaan, Sep. Kalau segitu, aku belum ada uangnya sekarang, Cang. Tapi ntar aku coba usahain dulu deh. Ya, nggak apa-apa, Sep. Nanti kalau kamu udah ada uangnya, bisa hubungi aku lagi, Sep. Oke, siap, Cang. Bun, usaha kita kan lagi lancar-lancarnya. Gimana kalau kita buka usaha lagi, Bun? Biar ada tambahan penghasilan, kan cicilan mobil juga belum selesai. Kalau Bunda sih terserah ya aja, misalkan mau buka cabang lagi. Tapi masalahnya mau buka cabang di mana? Kebetulan tadi si Jajang datang ke kedai, Bun, nawarin ayah tempat buat buka cabang lagi. Tapi harga sewanya 40 juta per tahun. Menurut Bunda gimana? Kok mahal ya tempat sewanya? Ya emang segitu, Bun, harga sewanya. Namanya juga di Jakarta, Bun. Apalagi ini tempatnya strategis, di pinggir jalan. Cocok buat jualan. Terserah ayah sih, Bunda ikut aja. Emang ayah ada uang 40 juta? Lah ini masalahnya, Bun. Ayah nggak ada uang buat buka cabang. Emang penghasilan dari kedai yang sekarang nggak ada sisanya ya? Mana ada sisanya, Bun. Kan Bunda tahu sendiri, penghasilan warung sekarang buat bayar cicilan mobil. Lah terus gimana? Ayah mau berutang buat buka cabang? Ya mau gimana lagi, Bun. Nggak ada cara lain. Emang mau pinjam ke siapa ya? Ke saudara? Kalau ke saudara nggak mungkin, Bun. Soalnya ayah butuh uangnya sekitar 80 jutaan buat biaya sewa tempat sama biaya operasionalnya, Bun. Ya paling ayah pinjam uang ke bank, Bun, pakai jaminan sertifikat rumah. Apa nggak berisiko ya pakai jaminan sertifikat rumah kita? Gimana kalau nanti usahanya nggak jalan? Tenang aja, Bun. Ayah yakin kalau usaha ini bakalan rame. Keesokan harinya, Asep bergegas pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang demi bisa membuka cabang usahanya yang baru. Halo, Cang. Iya, halo, Sep. Gimana? Jadi sewa tempatnya, Sep? Insya Allah jadi, Cang. Ini aku baru dapat uangnya. Kira-kira besok kamu bisa nggak nganterin aku ke pemilik rukonya? Bisa, Sep, bisa. Kebetulan aku besok lagi free, nggak ada kerjaan. Oke, kalau gitu kita ketemuan di mana, Cang? Besok aku ke rumahmu aja, Sep, langsung. Ya udah, besok aku tunggu jam 8 pagi ya, Cang. Oke, siap-siap. Keesokan harinya, tepat jam 8 pagi, Jajang dan Asep berangkat menuju ruko. Saat itu, Asep bertemu pemilik ruko dan menyewa ruko tersebut selama setahun. Singkat cerita, 2 bulan berlalu, pemerintah mengumumkan peraturan PSBB dikarenakan adanya COVID, sehingga membuat semua usaha sepi, termasuk usaha milik Asep. Bun, ini gimana? Usaha kita sepi, gak ada pemasukan sama sekali, Bun. Sabar dulu ya, semua orang juga mengalami hal yang sama kok. Kita coba cari usaha yang lain aja ya, yang kira-kira laku saat pandemi. Usaha apa ya, Bun, enaknya? Kalau makanan sih nggak mungkin. Gimana kalau kita usaha jualan masker? Kan sekarang banyak orang yang butuh masker ya. Ide bagus tuh, Bun.
Nanti ayah coba cari-cari supplier deh, yang sekiranya harganya bagus. Ya, kayaknya ada orang ya. Biar ayah aja pun yang nemuin, palingan orang dari leasing, kalau enggak ya dari bank. Pak, saya dari pihak bank mengingatkan kalau Bapak sudah nunggak 3 bulan belum bayar sama sekali. Saya benar-benar minta maaf Pak, saya belum bisa bayar hutang bank sekarang. Saat ini saya lagi kesulitan ekonomi Pak. Masa nggak bisa sih Pak? Yang lain aja masih bisa bayar Pak. Ya namanya orang Pak, jelas beda-beda Pak kondisi ekonominya. Jangan disamaratakan. Tapi ini sudah jatuh tempo Pak. Tolong pengertiannya dikit lah Pak. Saya sekarang masih nganggur, nggak ada penghasilan. Saya mau bayar pakai apa Pak? Ya pakai uang lah Pak. Masa nggak ada sama sekali? Umpama ada uang pun, saya lebih milih buat makan anak istri Pak daripada bayar hutang bank. Ya sudah, seminggu lagi saya akan kesini lagi Pak. Pokoknya Bapak harus bayar hutang-hutang Bapak. Kalau enggak, rumah ini akan kami sita. Sejak usahanya tutup, Asep banting setir berjualan masker dengan harapan mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Namun karena persaingan yang semakin tinggi, masker Asep tak ada yang terjual. Pusing, barang gak ada yang kejual, malah numpuk di rumah. Ya Allah, susah banget cari uang, mana hutang masih banyak lagi. Kenapa ya? Kok teriak-teriak? Ayah udah gak tahu lagi pun mau ngapain. Usaha tutup, jualan masker juga gak laku. Tenang ya, tenang. Jangan putus asa. Pasti ada jalan keluarnya kok. Siapa lagi nih yang datang? Gak ngerti orang lagi pusing apa? Selamat pagi Pak Asep. Iya pagi. Saya dari pihak leasing Pak. Saya kemari mau nagih cicilan mobil Pak. Waduh Pak, saya nggak bisa bayar cicilannya sekarang. Saya aja lagi nganggur Pak. Lah terus gimana nih Pak cicilannya yang nunggak? Saya udah pasrah Pak. Mobilnya mau dibawa juga silahkan. Gini aja Pak, mending mobilnya dijual aja. Terus hasil penjualannya buat ngelunasin cicilan. Nanti kalau ada sisanya, saya kasihkan ke Bapak. Terserah Pak, Bapak atur aja gimana enaknya. Karena sudah tak ada lagi uang tabungan, Asep terpaksa menjadi tukang ojek di tengah pandemi demi menyambung hidup keluarganya. Sepi banget orderan hari ini. Mungkin gara-gara anak sekolah diliburkan kali ya, jadinya kayak gini. Masa ngojek seminggu cuma dapat 100.000? Kalau kayak gini terus, gimana aku mau bayar hutang? Buat makan aja masih susah. Pulang aja dulu lah, udah sore juga ini. Loh ya, kau udah pulang? Tumben, biasanya habis sisa baru pulang. Iya Bun, orderan lagi sepi Bun. Makanya ayah balik sore, daripada di jalan gak ngapa-ngapain. Ini hasil ngojek ayah seminggu Bun. Cuma dapat 100.000 ya? Iya Bun, maaf, cuma itu. Ya Allah ya, kalau seminggu hasilnya segini, mana cukup ya buat kebutuhan kita sehari-hari? Iya Bun, ayah tahu kok. Tapi mau gimana lagi, ngojek juga sepi semenjak anak-anak sekolah diliburkan. Lah terus gimana ya? Nggak mungkin kita terus-terusan kayak gini. Iya, nanti ayah coba usahain lagi Bun. Nyari kerja sampingan buat tambahan uang belanja. Beneran gak sih ini? Pesugihan tanpa tumbal, pesugihan kandang bubrah. Ada nomor WA-nya lagi. Menarik juga nih. Apa aku coba hubungi aja ya? Coba aja dulu deh. Siapa tahu bisa jadi jalan keluar dari kebuntuan ini. Halo? Iya, halo Pak. Ada yang bisa kami bantu? Ini betul dengan praktisi pesugihan kandang bubrah? Iya, betul Pak. Apa Bapak berminat? Iya, saya minat Pak. Tapi ini betulan, nggak pakai tumbal. Betul Pak, bisa dikatakan pesugihan kandang bubrah itu pesugihan yang nggak pakai tumbal Pak. Tapi sebagai gantinya diwajibkan merenovasi rumah setiap 1 bulan sekali Pak. Oh begitu ya Pak. Tapi apa ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi selain merenovasi rumah? Ya mungkin cuma menyiapkan persembahan Pak saat melakukan ritual. Kalau boleh tahu biayanya berapa ya Pak kalau mau melakukan pesugihan kandang bubrah? Soal biaya bisa dibicarakan nanti Pak setelah ketemuan. Bapak bisa langsung ke alamat kami di daerah Jawa Timur. Oh iya Pak, saya pikir-pikir dulu. Sebelumnya terima kasih atas informasinya. Iya Pak, sama-sama. Saya harap Bapak bisa hadir ke tempat kami. Jauh banget harus ke Jawa Timur. Mending gak usah lah. Daripada uangnya habis buat perjalanan, mending buat makan. Pusing banget mikirin ekonomi. Ngopi dulu lah ke depan.
Loh, itu kan Wak Sunari, ahli spiritual desa ini. Apa aku minta tolong aja ke dia ya, daripada harus jauh-jauh ke Jawa Timur. Tapi aku masih ragu-ragu mau melakukan pesugihan. Ntar aja deh. Gimana Pak Asep? Sudah ada uangnya? Aduh Pak, saya belum bisa bayar hutangnya. Masa nggak bisa bayar sama sekali sih Pak? Yang lain loh masih bisa bayar, walaupun pandemi. Mohon pengertiannya Pak, saya masih nganggur Pak. Buat makan aja masih susah. Nah terus gimana ini Pak? Masa penangguhannya sudah habis loh Pak. Kalau Pak Asep nggak mau bayar sekarang, terpaksa rumah ini akan kami sita Pak. Tolong jangan sita rumah saya Pak. Anak sama istri saya mau tinggal di mana nanti? Tolong kasih waktu saya lagi Pak buat bayar hutang. Saya janji kali ini saya akan bayar Pak. Ya sudah, kalau gitu saya kasih waktu lagi. Dan ini yang terakhir Pak. Aduh, gimana ini? Aku harus cari uang kemana lagi? Kalau sampai rumah ini disita, aku bakal nyusahin anak istri. Aku harus cari jalan keluar. Oh iya, kemarin kan aku ketemu Wak Sunari. Apa aku ke rumahnya aja ya untuk minta tolong? Udahlah, nekat aja daripada rumah ini disita. Assalamualaikum, Wak Sunari. Waalaikumsalam. Kamu Sep, ada apa kemari? Wak, aku mau minta tolong Wak. Minta tolong apa Sep? Aku pengen melakukan pesugihan Wak. Yang bener kamu Sep? Beneran Wak. Aku capek Wak, dikejar-kejar sama orang bank terus. Aku pengen hidup jaya lagi seperti dulu Wak. Oh gitu, mau pesugihan yang hitam? Maksudnya gimana Wak? Ya pesugihan yang ada tumbalnya. Emang ada pilihannya ya Wak? Iya, mau pesugihan yang hitam atau yang putih? Kalau yang putih, nggak ada tumbalnya. Yang putih aja Wak, aku juga nggak mau kalau keluarga aku yang jadi tumbal. Kalau mau pesugihan yang putih, ada temen Uak yang bisa melakukannya. Biar Uak hubungi dulu orangnya. Sekarang kamu pulang saja dulu. Besok kalau orangnya udah datang, Uak bakal kabarin kamu lagi. Baik Wak, kalau gitu aku pamit dulu Wak. Iya, halo Wak. Kamu di mana sekarang, Sep? Di rumah aja Wak. Emang kenapa Wak? Cepetan ke sini, orangnya udah datang ini. Iya Wak, aku segera ke sana Wak. Kenalin, ini namanya Wak Aceng. Iya Wak, salam kenal. Saya Asep, tetangganya Wak Sunari. Oh, jadi kamu yang mau melakukan pesugihan putih? Iya Wak. Apa kamu sudah siap dengan resikonya? Sudah Wak, yang penting saya bisa hidup jaya lagi seperti dulu. Kalau memang sudah siap, sekarang siapkan uang 1,5 juta untuk membeli barang-barang persiapan ritual. Waduh, kalau sekarang uangnya belum ada Wak. Tapi nanti saya usahain cari uangnya dulu, gimana Wak? Ya nggak apa-apa, kalau sudah ada uangnya bisa hubungi saya lagi nanti. Iya Wak. Loh ya, dari mana? Hari ini nggak ngojek. Tadi dari rumah Wak Sunari Bun. Sementara hari ini ayah nggak ngojek dulu Bun. Ngapain ya ke rumah Wak Sunari? Bun, ayah minta tolong ke Wak Sunari untuk melakukan pesugihan Bun. Hah? Pesugihan? Nggak. Pokoknya ayah nggak boleh pesugihan. Bunda nggak mau anak kita yang nanti jadi tumbalnya. Dengerin ayah dulu Bun. Pesugihan ini tuh nggak ada tumbalnya Bun. Beneran nggak ada tumbalnya? Ya beneran Bun. Wak Sunari sendiri yang bilang. Pokoknya Bunda nggak rela kalau sampai anak kita yang jadi tumbal. Ya sama Bun. Makanya ayah milih pesugihan yang nggak pakai tumbal. Tapi masalahnya apa ya? Masalahnya ayah nggak ada uang Bun untuk persiapan ritualnya. Emangnya butuh biaya berapa sih ya? Sekitar 1,5 juta Bun. Kenapa nggak coba pinjem aja ke saudara ayah? Enggak Bun, kalau ke saudara kayaknya nggak bakal dipinjemin Bun. Apalagi ini lagi pandemi, lagi orang susah-susahnya. Dicoba aja dulu ya. Meskipun nanti gagal, setidaknya kan udah usaha. Iya juga sih Bun. Ya udah, ayah coba telepon saudara ayah dulu. Halo Bang. Iya Sep, tumben telepon. Ada apa Sep? Gimana kabarnya Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat Sep. Kamu sendiri gimana? Sehat juga Bang. Usahanya gimana Bang? Lancar? Ya masih jalan sih Sep. Cuma omsetnya menurun sejak pandemi. Lah bisnis kedai kopimu gimana sekarang? Udah tutup Bang. Omsetnya udah nggak bisa nge-cover biaya operasional. Lah terus, kamu sekarang kerja apa Sep? Masih nganggur Bang. Kadang ya ngocek kalau ada orderan. Oh iya Bang,
aku bisa pinjem uang dulu nggak bang? Nanti kalau ada rezeki aku balikin deh. Soalnya aku lagi butuh banget ini bang. Mau pinjem berapa Sep? Nggak banyak kok bang, cuma 1,5 juta aja kok. Oh ya udah, mana nomor rekeningmu? Nanti aku transfer. Aku kirim nomor rekeningnya lewat WA aja bang. Sebelumnya makasih banyak bang, udah pinjemin uangnya. Iya Sep, namanya juga saudara, harus saling membantu. Ya udah bang, kalau gitu aku tutup teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya? Dipinjemin nggak? Iya pun dipinjemin. Tapi kok aneh ya, biasanya susah loh kalau mau pinjem uang sama abang. Ini kayak gampang banget gitu. Mungkin dia ngerasa kasihan kali sama ayah dengan kondisi ekonomi ayah yang sekarang. Mungkin aja sih bun. Setelah mendapatkan pinjaman uang dari saudaranya, keesokan harinya, Asep segera menghubungi Wak Aceng. Halo Wak Aceng. Iya halo, ini siapa ya? Ini saya Asep, tetangganya Wak Sunari. Oh, gimana? Kamu sudah dapat uangnya? Udah dapat Wak, 1,5 juta. Ya sudah, nanti asisten saya suruh ke rumahmu buat bantuin belanja apa aja yang diperlukan waktu ritual. Iya Wak. Ini betul rumahnya Pak Asep? Iya betul, masnya siapa ya? Saya asistennya Wak Aceng yang disuruh ke sini untuk bantuin Pak Asep. Oh alah, asistennya Wak Aceng. Oh ya mas, kira-kira apa aja ya yang perlu dibeli? Ada banyak Pak, kayak dupa, kembang 7 rupa, kelapa muda sama minyak jin Pak. Seumpama saya belanja sendiri boleh nggak mas? Takutnya uangnya nggak cukup nanti. Boleh Pak, mau beli sendiri atau ditemenin juga nggak apa-apa. Kalau gitu temenin saya belanja aja mas, soalnya saya juga nggak tahu tempatnya. Oh ya udah Pak, ayo saya anterin. Saat itu, Asep dan asisten Wak Aceng pergi menuju pasar untuk belanja persiapan ritual. Singkat cerita, setelah semuanya lengkap, keesokan harinya, Asep pergi ke rumah Wak Aceng. Semuanya sudah lengkap Wak, selanjutnya apa yang harus saya lakukan Wak? Oke, sebelum melakukan ritual, pertama-tama kamu harus menginap dulu di rumah saya selama semalam. Ngapain Wak? Kok pakai nginep segala Wak? Kita nggak bisa sembarangan masuk ke lokasi ritual. Kita harus minta izin dulu ke penghuni yang ada di sana. Makanya, kamu saya suruh nginep dulu di sini. Oh alah, iya Wak. Seumpama besok diizinin, kita langsung berangkat ke lokasi. Kira-kira lokasinya jauh nggak Wak dari sini? Lumayan, sekitar 30 menitan, tapi kita harus jalan kaki. Karena tempatnya ada di tengah-tengah hutan. Oh gitu. Nanti aku tidurnya di mana Wak malam ini? Tenang, di sini ada 1 kamar kosong. Nanti kamu bisa tidur di situ. Iya Wak. Hari itu juga, Asep menginap di rumah Wak Aceng untuk mendapatkan izin masuk ke tempat ritual. Hari ini ada kabar baik, kamu dibolehkan untuk masuk ke tempat ritual. Terus kapan Wak kita kesananya? Sekarang aja, karena ritualnya akan dimulai setelah maghrib. Oh iya, ini mantra yang harus kamu baca saat ritual, dan ini harus kamu hafalkan. Panjang banget Wak bacaan mantranya, susah Wak kalau langsung hafal. Ya pokoknya kamu baca aja terus, nanti juga hafal sendiri. Baik Wak, ya sudah, sekarang kita berangkat aja. Tolong bawakan sesajen yang sudah disiapkan. Siap Wak. Ketika itu, Asep, Wak Aceng, dan juga asistennya berangkat menuju lokasi ritual dengan menyusuri jalan setapak. 30 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Kok berhenti Wak? Kita udah sampai. Iya, kita udah sampai. Nanti kamu akan ditinggal sendirian di sini. Jangan lupa mantranya dibaca terus ya. Iya Wak. Oh iya, hampir lupa. Pokoknya apapun yang terjadi di sini, kamu jangan sampai lari. Emang kenapa Wak? Karena yang sebelum-sebelumnya dia lari waktu disamperin macan segede kebo. Ah, jangan nakut-nakutin saya Wak. Saya nggak nakut-nakutin. Saya cuma ngasih tahu ke kamu, biar nanti kalau terjadi apa-apa, kamu nggak kaget. Oh gitu. Iya, apa kamu sudah siap? Siap Wak. Apapun yang terjadi, saya nggak bakal lari. Ya sudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Setelah ditinggal Wak Aceng, tak lama kemudian, hari mulai gelap. Asep mulai melakukan ritual dengan membaca mantra yang telah diberikan oleh Wak Aceng. Namun di tengah-tengah ritual, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing yang cukup keras. Ini pertanda apa ya? Kok tiba-tiba ada suara gonggongan anjing? Biar
biarin aja lah, apapun yang terjadi, aku harus fokus membaca mantranya. Malam semakin mencekam. Sekitar jam 12 malam, Asep mendengar suara misterius. Kalau mau cepet kaya, sama aku aja. Ini suara siapa? Aku kan sendirian di sini. Apa mungkin? Kalau mau cepet kaya, sama aku aja. Singkat cerita, di pagi harinya, Wak Aceng datang menghampiri Asep. Gimana tadi malam ritualnya, Sep? Apa aja yang kamu alami? Wak, tadi malam aku dengar suara gonggongan anjing, Wak. Tapi semakin lama suaranya semakin keras, Wak. Oh gitu, terus apa lagi? Terus sekitar jam 12 malam aku ngelihat sosok makhluk melayang, Wak. Tapi cuma kepalanya aja sih, Wak. Dia juga ngomong kalau mau cepet kaya sama aku aja. Gitu katanya, Wak. Bagus, berarti sudah ada yang datang ke kamu. Cuma kamu harus melakukan ritual lagi beberapa hari dan berpuasa dari maghrib sampai maghribnya lagi. Apa kamu siap melakukannya? Siap, Wak. Apapun akan saya lakukan, Wak. Ya sudah, ini makananmu untuk buka puasa nanti. Untuk sekarang, kamu istirahat aja dulu. Yang penting jangan sampai keluar dari area ini. Baik, Wak. Kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Saat itu, Asep beristirahat dari siang hari sampai menjelang maghrib. Setelah berbuka puasa, Asep kembali melanjutkan ritualnya. Namun saat tengah malam, terdengar suara orang mandi. Apa aku nggak salah dengar ini? Kayak ada suara orang mandi. Masa iya ada orang lain di sini? Nggak mungkin. Ini kan di tengah-tengah hutan. Pastinya itu bukan orang. Tak lama kemudian, muncul sosok anak kecil yang menghampiri Asep. Loh, Dik, kamu siapa? Kamu ngapain di sini tengah malam, Dik? Aku mau dinyanyiin. Dinyanyiin apa, Dik? Aku mau dinyanyiin tentang Jawa. Waduh, aku nggak bisa nyanyi tembang Jawa lagi. Siapa ya perempuan itu? Apa mungkin itu ibu dari anak ini? Dik, kayaknya kamu dipanggil ibumu itu. Bunda, ngapain Bunda telepon ya pagi-pagi? Halo Bun. Halo ya, ayah di mana? Ini Bun, ayah masih lagi di lokasi ritual. Emang kenapa Bun? Masih lama nggak ya di sana? Ya mana ayah tahu Bun, tergantung arahan Wak Aceng nanti. Emang ada apa sih Bun? Tadi malam ya, pintu rumah kita diketok-ketok. Diketok-ketok sama siapa Bun? Nah itu ya, awalnya Bunda kira itu ayah yang ketok-ketok. Tapi pas Bunda buka pintunya, gak ada siapa-siapa ya. Kok bisa sih rumah kita diketok-ketok? Padahal kan ayah belum selesai ritualnya. Makanya itu ya, kenapa rumah kita jadi udah gini sih? Ya udah Bun, nanti coba aku tanyain ke Wak Aceng Bun, kira-kira kenapa itu? Iya ya. Gimana Sep? Malam terjadi apa aja? Wak, tadi malam aku dengar suara orang mandi Wak, dari arah sungai. Terus apa lagi? Setelah itu aku ngeliat anak kecil Wak, tapi nggak tahu dari mana datangnya. Katanya sih dia minta dinyanyiin tembang Jawa. Cuma waktu itu nggak aku nyanyiin Wak, karena ya nggak bisa nyanyi tembang Jawa. Gak lama dari itu, anak itu menghilang Wak, setelah disusul ibunya. Oh begitu, berarti kamu nggak perlu lagi lama-lama ada di sini. Apa itu tandanya saya sudah berhasil Wak? Bisa dibilang hampir berhasil. Dikit lagi ritualnya akan sempurna. Tapi Wak, ada satu yang belum aku ceritain Wak. Ada apa lagi emangnya? Barusan istri saya telepon Wak, katanya pintu rumahnya diketok-ketok pas tengah malam. Wah bagus itu, artinya antara kamu dan penunggu yang ada di sini sudah ada koneksi atau ikatan. Kalau gitu kamu perlu 1 hari lagi untuk ritual di sini. Tapi bedanya kali ini akan saya temenin. Nanti malam kita nyanyiin tembang Jawa. Kamu cukup ikutin aja apa yang saya ucapin. Iya Wak. Malam itu, Wak Aceng dan Asep melakukan ritual bersama dengan menyanyikan tembang Jawa sesuai permintaan makhluk yang ada di sana. Singkat cerita, keesokan harinya, keduanya pulang menuju rumah Wak Aceng.
sebelum kamu pulang, saya akan membersihkan kamu dulu dari sisa-sisa energi yang nempel. Iya, Wak. Nanti, kalau kamu sudah sampai rumah, kamu tetap harus melakukan ritual di rumah. Lah, kok masih harus ritual, Wak? Ya, supaya uang yang kamu inginkan segera diwujudkan oleh mereka. Oh, gitu ya, Wak? Iya, jangan lupa siapkan ruangan atau kamar khusus untuk ritual. Tapi ingat, ruangan tersebut tidak boleh untuk ibadah ataupun sholat. Baik, Wak. Nanti saya akan siapkan ruangan khusus. Oh iya, nanti kalau terjadi apa-apa selama ritual, segera hubungi saya lagi ya. Iya, Wak. Setelah melakukan pembersihan, Asep akhirnya kembali pulang ke rumah. Di lain hari, Asep melanjutkan ritualnya di kamar khusus sesuai anjuran Wak Aceng. Namun di tengah-tengah ritualnya, tiba-tiba Siapa kamu? meski dalam keadaan takut, Asep tetap melanjutkan membaca mantranya. Sementara itu, sosok wanita tersebut terus menatap ke arah Asep. Baru setelah 10 menitan, sosok wanita itu menghilang. Itu tadi siapa ya? Kenapa sosok itu muncul di sini? Aku harus telepon Wak Aceng ini. Halo, Wak. Ya, halo Sep, ada apa? Ini, Wak, aku mau cerita. Tadi kan aku lagi ritual di kamar. Terus sekitar 20 menitan tiba-tiba muncul sosok wanita pakai kebaya Jawa, Wak. Tapi sosok itu nggak langsung hilang, Wak. Ada kali 10 menitan, Wak, dia berdiri terus di depanku. Itu kenapa ya, Wak? Kok sosok itu muncul di sini? Itu pertanda bagus, Sep. Artinya sebentar lagi uang goibnya akan dihadirkan di kamarmu. Oh, gitu ya, Wak? Ya, Sep. Ya sudah, besok saya akan ke rumahmu. Nanti saya akan bantu kamu untuk mewujudkan uang goib itu. Iya, Wak. Saya tunggu, Wak. Keesokan harinya, Wak Aceng langsung berangkat menuju rumah Asep. Sesampainya di sana, Wak Aceng dan Asep melakukan ritual bersama. Sep, sebenarnya uang goibnya itu sudah ada di kamar ini. Beneran, Wak? Ya beneran, kalau dihitung-hitung jumlahnya bisa sampai miliaran, Sep. Cuma kita perlu mendohirkan uang itu agar bisa digunakan. Kamu mau lihat uangnya nggak? Mau, Wak. Kalau gitu saya akan buka mata batinmu dulu, agar kamu bisa melihat uangnya. Sudah, coba kamu buka mata dan lihat sekitarmu. Nggak ada apa-apa tuh, Wak. Mana uangnya? Masa kamu nggak ngelihat uangnya? Iya, Wak. Aku nggak ngelihat uangnya sama sekali. Berarti ada yang sedang menghalang-halangi penglihatanmu. Maksudnya gimana, Wak? Intinya, makhluk-makhluk itu saling berebut untuk bisa menjadi perewangan kamu. Lah terus gimana, Wak? Uangnya nggak bisa kita ambil dong. Tenang aja, saya akan bantu kamu untuk negosiasi dengan makhluk-makhluk itu. Gimana caranya, Wak? Ya nanti makhluk itu akan saya panggil dan saya masukkan ke tubuhmu. Kamu siap? Siap, Wak. Sekarang pejamkan matamu. Saat itu juga, Wak Aceng melakukan ritual pemanggilan makhluk untuk diajak negosiasi. Ini dengan siapa ya? Kamu ya, yang menutup penglihatan orang ini agar nggak bisa melihat uang goib. Kalau iya, emangnya kenapa? Kami menginginkan uang itu, jadi jangan halangi kami. Sebutkan saja apa yang kamu mau, kami akan turuti, asalkan tidak di luar kemampuan kami. Kalau kalian memang benar-benar menginginkan uang goib itu, bawakan aku daging ayam cemani. Baiklah, besok akan saya bawakan daging ayam cemani. Yang penting, kamu jangan menghalangi kami lagi. Ya sudah, sekarang kamu keluar dari tubuh ini. Aduh, tadi saya kenapa, Wak? Tadi kamu kesurupan makhluk pantai selatan. Hah? Pantai selatan? Tapi kamu gak usah khawatir. Yang penting negosiasinya sudah berhasil. Jadi kamu besok tinggal beli ayam cemani aja. Buat apa, Wak? Beli ayam cemani? Ya buat ritual besok. Karena makhluk yang tadi masuk ke tubuhmu mintanya ayam cemani. Oh gitu. Baik, Wak. Bun, ayah pergi dulu ke pasar ya. Mau beli apa ya ke pasar? Mau beli ayam cemani, Bun. Soalnya kemarin disuruh sama Wak Aceng. Oh ya, Bun. Selama ayah di luar, jangan sampai ada orang yang masuk ke kamar ritual ya, Bun. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Kamu Dik, mau kemana pakaian rapi banget gini? Mau interview kerja mbak, cuma tempatnya lumayan jauh. Aku mau numpang sholat zuhur di sini dulu mbak, boleh nggak? Takutnya nyampe sana nanti nggak cukup waktunya. Walah, yaudah masuk, sholatnya di kamar mbak aja. Kalau mau pakai sajadah, ambil aja di jemuran ke dapur. Iya mbak. Loh, kok ada sajadah? Siapa yang sholat di sini? Pasti ada yang masuk tadi. Bun, tadi ada orang yang masuk ke kamar ritual. Enggak tuh ya, Jangan bohong, itu sajadah siapa di sana? sajadah. Oh, mungkin itu adik aku ya yang sholat. Kenapa nggak dilarang masuk? Kan udah ya peringatin tadi. Lah, kok bunda yang disalahin? Ya salah ya sendirilah. Kenapa pintunya nggak dikunci? Udahlah, pasti gagal ini. Astagfirullahaladzim, suara apaan tadi ya? Nggak tahu pun. Kayaknya suaranya dari arah dapur ya. Coba dicek ya. Saat itu, tiba-tiba kompor mereka meledak tanpa diketahui sebabnya. Untung saja, Asep segera memadamkan api tersebut. Karena terjadi keanehan, Asep bergegas pergi ke rumah Wak Aceng. Wak, ini gimana Wak solusinya? Sepertinya makhluk itu marah dan itu menjadi pertanda kalau perjanjiannya sudah batal karena kamu sudah melanggar pantangannya. Terus gimana dong Wak? Apa aku harus ritual lagi dari awal? Percuma kamu mau ritual lagi, tetap gak akan bisa. Mendengar penjelasan Wak Aceng, Asep merasa putus asa karena tak menemukan jalan keluar. Namun di lain hari, Asep mencoba mendatangi pemuka agama di desanya. Oh begitu, itu artinya Allah masih sayang sama kamu. Terus saya harus gimana Pak Ustadz? Saya nyari rezeki kayak susah banget. Kalau kamu pengen rezekimu lancar, baca saja istighfar, sholawat, dan rutinkan sholat duha. Insya Allah, pintu rezekimu akan dibuka sama Allah. Ya Pak Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Sama-sama. 1 minggu kemudian, Asep tiba-tiba mendapatkan telepon dari saudaranya. Halo Sep. Iya, halo Bang. Ada apa Bang? Kamu masih nganggur gak? Iya, masih Bang. Kenapa Bang? Ini aku ada kerjaan, Sep. Aku mau buka usaha makanan. Kamu mau nggak ngelola usaha ini? Mau Bang, mau. Kalau gitu, besok kamu langsung berangkat ke sini ya. Iya Bang. Alhamdulillah ya Allah, sudah membukakan pintu rezeki untukku.